Ya, kita buka bersama-sama juz 29 surah Al-Mulk. Kita baca beberapa ayat pembukaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu semua? Ya, ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. Surah Al-Mulk. InsyaAllah kita mengaji dengan santai, pembahasan agak mendalam. Makanya kita tidak membahas banyak ayat, tapi kita membahas beberapa ayat saja sebagai bagian satu dari surah Al-Mulk. InsyaAllah kita terus berlanjut. Bagian keduanya nanti kita bertemu kembali. Surah Al-Mulk ini terkenal sebagai surah Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah. Dan termasuk surah yang mempunyai keutamaan yang agung. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa fahiya tujadil an sahibiha kama tamna'u anhu adzabul qabr. Jadi surah ini bagi orang yang suka membacanya, dia akan membela dari siksa kubur. Jadi nanti ketika seseorang dikubur, tiba-tiba datang surah Al-Mulk. Dia mendampinginya. Malaikat Munkar Nakir bertanya, kamu siapa? Dia menjawab, saya surah Al-Mulk. Kenapa kamu di sini? Dia selalu menemani aku ketika di dunia. Dia selalu membaca aku ketika aku di dunia. Sekarang aku akan menemaninya di dalam kubur. Jangan sampai engkau menyiksanya. Maka disebutkan tujadil. Dia berjuang habis-habisan. An sahibiha. Membantu orang yang suka membacanya. Kama tamna'u anhu adzabul qabr. Sebagaimana dia juga melindungi orang yang suka bersamanya selama hidup di dunia dari siksa kubur. An adzabil qabr. Ada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, inna suratan minal Qur'an. Kata Nabi, ada sebuah surah dalam Al-Qur'an. Salasuna ayat. Surah ini terdiri dari 30 ayat. Nah, Bapak lihat surah Al-Mulk ada terdiri dari 30 ayat. Nah, syafaat
lirajulin hatta ghufira lahu. Surah ini akan memberikan syafaat kepada orang yang suka membacanya sampai dia diampuni. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Inilah surah Al-Mulk. Lalu dikatakan bahwa lidzalika yufaddal qira'atuha kulla yaumin. Sebisa mungkin seorang hamba bagaimana supaya dia membaca surah Al-Mulk ini kulla yaumin, setiap hari. Berusaha setiap hari. Qabla naum, terutama sebelum tidur. Jadi berusahalah selalu sebelum tidur sempatkan untuk membaca surah Al-Mulk. Kama kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam menjelang tidur selalu membaca surah Al-Mulk. Dan di kalangan para ulama tafsir hampir tidak ada berbeda pendapat bahwa suratul Mulk mani'atun li'adabil qabr. Bahwa surah Al-Mulk adalah surah yang akan menjadi benteng dari siksa kubur. Wa munjiyatun liman yuhafidu wa yudayimu ala qiraatiha fi lailatihi qabla naumihi. Dan dia akan menyelamatkan dari siksa kubur termasuk siksa neraka bagi orang yang selalu membacanya. Yudawim ala qiraatiha, selalu membacanya fi lailatihi, terutama di malam hari, qabla naumihi, sebelum dia tidur. Dan banyak sekali hadis riwayat yang menyebutkan ini. Waradat fiha athar tamna'u min adabil kubur. Banyak sekali riwayat mengatakan bahwa surah Al-Mulk menjaga seorang hamba yang selalu membacanya dari siksa kubur. Dan hadis ini banyak disebutkan hasan oleh para ulama dan disebutkan sahih oleh Imam Tirmidzi. Annan nabiyya, nih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu, Nabi tidak langsung tidur hatta yaqra tabarakalladzi biyadihil mulk, sampai Nabi membaca Alif Lam Mim Tanzil, Sajdah, dan juga membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk dan surah Al-Mulk. Hadis sahih. Seperti itu keutamaan surah Al-Mulk. Mari kita masuk ke tafsirnya, Bapak Ibu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah ini dari awal sampai akhir menggambarkan keagungan Allah. Jadi orang yang suka membacanya, kenapa sampai dapat keutamaan seperti yang tadi kita jelaskan? Sebab surah ini dari awal sampai akhir menggambarkan keagungan Allah. Bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah pemilik mutlak alam semesta, bahwa kita semua hanyalah makhluknya yang tidak berdaya, dan kita butuh pertolongannya. Bahwa seorang hamba jangan merasa sok hebat, merasa bisa berbuat apa saja, karena harta, karena kekuasaan, dan sebagainya. Tetapi seorang hamba harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya langsung dibuka dengan tabaraka. Tabaraka artinya ta'ala wa ta'azama.
Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung. Yang Maha Tinggi, yang Maha Agung hanya Allah. Selain Allah, makhluk. Makanya makhluk tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa hebat. Tidak boleh merasa dirinya punya segalanya. Ada orang punya harta banyak, jabatan tinggi. Tapi ternyata dia sakit parah sehingga dia tidak bisa keluar dari ICU. Berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan. Artinya fasilitas dunia yang dia dapatkan bukan sebuah kebanggaan yang harus dibesar-besarkan, bukan. Tetap dia butuh Allah. Tabaraka, tetap Allah Maha Tinggi. Tabaraka, tetap Allah Maha Agung. Karenanya kita diajarkan ketika sholat, setiap gerakan untuk pindah dari gerakan ke gerakan selalu disebut nama Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Aku Maha Kecil. Aku tidak berdaya. Aku siap ruku. Aku siap sujud. Aku siap tunduk. Yang Maha Tinggi hanya Allah. Tabaraka. Yang Maha Agung hanya Allah. Tabaraka. Mengapa Allah Maha Agung? Dan mengapa aku tidak pantas merasa agung? Tidak pantas merasa hebat? Alasannya yang pertama, biyadihil mulk. Karena di tangan Allah semua kerajaan. Biyadihi, di tangannya, nya kepada Allah. Al-mulk, kerajaan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sudah dikatakan al-mulk, maka ini artinya adalah segala kemampuan yang makhluk punya. Kalau ada makhluk di bumi merasa dia punya harta, maka itu bukan miliknya dia, tapi itu milik Allah. Yang memberikan harta itu kepadanya Allah. Bukan kehebatan usahanya. Biyadihil mulk. Kalau seorang makhluk di muka bumi punya jabatan tinggi, menteri, presiden, raja, itu bukan kehebatan dia, tapi itu dari Allah. Biyadihil mulk. Makanya jangan langsung berbuat zalim. Orang yang cenderung berbuat zalim itu karena dia menyadari bahwa kekuasaan yang dia dapatkan itu dari kehebatan dirinya. Tapi kalau dia sadar bahwa itu dari Allah, maka dia akan tunduk kepada Allah. Bahwa Allah akan menghisab dia nanti di hari kiamat. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Maka dia akan berhati-hati untuk menggunakan kekuasaan itu, untuk menggunakan jabatan itu, untuk menggunakan harta itu dalam berbuat zalim atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil mulk. Ini alasan pertama. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang memberikan kerajaan kepada seseorang, Allah yang memberikan kekuasaan kepada seseorang, dan Allah yang mencabut kekuasaan itu dari seseorang. Artinya, kalau seseorang mendapatkan kekuasaan itu bukan karena kehebatan dirinya, itu karena Allah yang memberikan
tu'til mulka man tasya. Dan ketahuilah bahwa suatu saat Allah akan mencabutnya dengan cara Allah. Kalau dia tidak mau, Allah akan mencabutnya dengan cara paksa. Seperti yang Allah perbuat kepada Fir'aun. Di saat Fir'aun merasa berkuasa dan kesombongannya dia tunjukkan dengan mengatakan, Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun mengaku Tuhan. Bapak Ibu. Bahkan dia kemudian mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan kecuali di tangannya. Dia merasa diri paling tinggi, al-a'la. Padahal yang al-a'la itu Allah. Makanya Allah turunkan surah Al-A'la dalam Al-Quran. Supaya merasa bahwa yang paling tinggi itu Allah. Supaya sadar bahwa yang paling tinggi Allah. Hamba itu harus seperti itu. Apa yang terjadi pada Fir'aun? Allah berfirman, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Dengan cara hina. Allah paksa mencabut, ya. Allah mencabut kekuasaan Fir'aun dengan cara paksa, dan Allah menghinakan Fir'aun. Dan Allah abadikan jasadnya untuk menjadi pelajaran. Jangan sampai ada lagi makhluk yang mengulang karakter Fir'aun seperti ini. Begitu dia punya kekuasaan, dia sombong, merasa hebat, merasa bisa semuanya. Bapak Ibu, ini bukan hanya dimaknai dalam urusan besar, urusan negara. Ada seorang suami, dia merasa sok paling berkuasa di rumah. Lalu dia menzalimi istrinya. Dan dia memperlakukan istrinya seperti budak. Tidak diberi kehormatan, tidak dimuliakan istrinya, tidak diakui eksistensinya. Padahal dia menjadi mulia di rumah itu karena istrinya. Jadi ada suami seperti itu. Ingat, ketika Anda menjadi suami, benar Anda ar-rijal qawwamun nisa, bahwa Anda pemimpin di rumah. Pengertiannya adalah bahwa Anda yang bertanggung jawab untuk mendidik istri, menafkahi istri, dan mengantarkan istri ke surga. Makanya suami wajib ke masjid. Setiap hari jamaahnya sholat di masjid. Supaya tahu di masjid ada teman-teman, ada pengajian, ada khutbah Jumat. Untuk apa? Membimbing istri. Bahkan sepekan sekali wajib suami itu berbekal ilmu, mendengarkan khutbah, pulang ke rumah didik istri. Nanti kalau ada suami, dia merasa sok berkuasa, lupa bahwa dia menjadi suami itu karena Allah yang menjadikannya, Allah yang mengangkatnya. Lalu dia sombong, lalu dia memperlakukan istrinya dengan sesuka-suka dia, nafkah gak dikasih, kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwa nanti dosa istri ini akan dipikulkan kepada suaminya. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Ketika ibunda Hawa dan ayahanda Nabi Adam melanggar di surga, Allah pikulkan dosa ibunda Hawa kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahwa dosa istri yang oleh suaminya tidak dibimbing, Allah pikulkan kepada suaminya. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Kenapa Allah berfirman fa'asa Adamu rabbahu? Kenapa Allah tidak berfirman fa'asa Adamu wa Hawa? Kenapa ibunda Hawa tidak disebutkan? Dipikulkan kepada Nabi Adam AS karena waktu itu bersama-sama melanggar di surga. Perhatikan, barakallahu. Jadi suami ini
menjadi panutan dari Allah. Ya. Allah yang memilihnya supaya hadir ke rumah untuk memimpin rumah tangga. Jangan kemudian memperlakukan keluarga di rumah itu sesuka-suka dia. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki bertanggung jawab di rumah. Itu yang memberikannya Allah. Maka jangan menggunakan posisi itu untuk sesuka-sukanya. Ingat, biyadihil mulk. Di tangannya segala kekuasaan. Kalau di pasar, pemilik toko jangan memperlakukan karyawannya sesuka-suka dia. Dizalimi karyawannya. Dipersulit karyawannya. Nggak digaji pada waktunya. Ingat, biyadihil mulk. Di tangan Allah kekuasaan itu. Jangan merasa sok berkuasa di pasar itu atau di toko itu, lalu kemudian memperlakukan staf-stafnya sesuka-sukanya. Ini yang ingin Allah tanamkan dalam jiwa seorang hamba. Kalau sudah seorang hamba menyadari bahwa aku punya toko karena izin Allah, aku punya karyawan, Allah mengangkat aku derajatku, maka aku akan berterima kasih kepada Allah. Dan aku akan dihisab oleh Allah di hari kiamat sebagai pemilik toko. Adakah yang aku jual ini barang haram atau tidak? Apakah aku telah memberikan hak karyawanku dengan benar? Allah menegaskan, biyadihil mulk. Semua kekuasaan itu di tangan Allah, dan Allah akan memberikan hukuman kepada siapa saja yang merasa sok berkuasa, baik dalam bentuk kekuasaan paling kecil di rumah tangga, toko, perusahaan, sampai yang paling besar di sebuah negara atau kerajaan. Ini alasan pertama, mengapa Allah memuji dirinya, menyebutkan bahwa dirinya paling tinggi, paling agung. Tabarakah. Pertama, karena Allah yang memegang semua kerajaan. Alladzi biyadihil mulk. Alasan kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak mengagungkan dirinya, bahwa tidak boleh ada makhluk yang merasa sok bisa menandingi Allah. Alasan kedua adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa Allah. Dialah Allah. Ala atas kulli syai'in segala sesuatu. Qadir bisa. Maksudnya Allah bisa berbuat apa saja yang Allah suka. Makhluk banyak tidak bisanya. Banyak makhluk punya hutang nggak bisa bayar. Banyak makhluk bangkrut dagangannya nggak bisa menghidupkan lagi. Makhluk serba lemah. Banyak hal-hal yang tidak mampu. Ketika sakit nggak sembuh-sembuh, tidak bisa menyembuhkannya, karena kesembuhan itu bukan di tangan makhluk, kesembuhan itu di tangan Allah. Makanya kalau kita berdoa untuk kesembuhan, Bismillahirrahmanirrahim, Antas syafi, la syifa illa syifa'uk. Dengan namamu ya Allah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan, la syifa. Tidak ada kesembuhan, illa syifa'uk, kecuali kesembuhan yang datang darimu. Jadi makhluk itu nggak berdaya, banyak yang nggak bisa. Tapi Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak pantas makhluk mengagungkan dirinya, membesar-besarkan dirinya, merasa hebat, merasa berkuasa. Nggak pantas makhluk. Yang pantas hanya Allah. Alasannya pertama, alladzi biyadihil mulk, karena di tangannya segala kekuasaan. Yang kedua, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bisa berbuat apa saja. Allah bisa berbuat apa saja. Suka-suka Allah. Apa yang kata manusia mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Contoh, Nabi Ibrahim AS dibakar
oleh kaumnya. Seharusnya makhluk yang dibakar, dia terbakar, hangus. Kenapa? Karena tabiat api membakar. Tidak pernah ada api tidak membakar. Tabiat api panas. Tidak pernah ada api yang tidak panas. Tapi karena Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah bisa berbuat apa saja. Dan Allah tidak menghendaki Nabi Ibrahim terbakar. Secara akal manusia mustahil api dingin. Tapi karena Allah berkehendak untuk menyelamatkan Ibrahim, Allah perintahkan api untuk dingin. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Masya Allah. Pak Ibu. Padahal Allah bisa menghancurkan semua kaum itu yang membakar Ibrahim. Allah bisa. Langsung Allah bikin gempa besar. Allah balik buminya seperti Allah membalik bumi kaum Lut. Kaum Nabi Lut alaihissalam. Allah bisa. Tapi kenapa yang Allah perintahkan apinya untuk dingin? Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa apa yang mustahil di mata manusia bagi Allah tidak mustahil. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa buat apa saja. Makanya kita agungkan Allah. Tabarak. Allah Maha Agung. Laut Merah. Seharusnya Nabi Musa AS sudah dibunuh oleh Fir'aun. Karena apa? Lari ke depan, laut. Mundur, dibunuh oleh Fir'aun. Tapi karena Allah menghendaki, Fir'aun tidak berhasil membunuh Nabi Musa AS. Sekalipun itu mustahil, laut terbelah tanpa dinding. Ternyata bagi Allah gampang. Cukup Allah perintahkan Nabi Musa AS agar dipukulkan tongkatnya ke laut, langsung terbelah. Itu bukan kehebatan tongkat, bukan. Itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba, laut tanpa dinding bisa terbelah. Dan diceritakan bahwa dasarnya langsung rata, rapi, sehingga orang berjalan merasa nyaman seperti dihampar karpet. Nabi Musa bersama kaumnya bisa melewati dengan cepat. Begitu Fir'aun mengikuti di belakang, karena yang Allah kehendaki selamatnya Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah tidak menghendaki Fir'aun selamat, maka begitu dia ngikut jejak Nabi Musa AS di tengah laut itu, sudah lengkap di tengah laut itu, Allah perintahkan laut menyatu kembali dan Fir'aun tenggelam. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang bisa berbuat apa saja. Suka-suka Allah. Makanya sahabat rahimakumullah, benar kalau surah ini harus selalu kita baca. Baca selalu. Agar muncul keyakinan, agar muncul ketergantungan kepada Allah, sehingga kita nggak pernah risau dengan apa pun terjadi. Kita tenang, kita merasa nikmat, karena selama semua takdir di tangan Allah, kita tenang. Bahwa tidak mungkin terjadi kepada kita kecuali apa yang Allah takdirkan. Silahkan semua manusia bersepakat untuk menimpakan bahaya kepada fulan. Itu tidak akan terjadi kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Atau kebalikannya, semua jin manusia bersepakat untuk menyelamatkan atau untuk menyelamatkan si fulan.
Kalau ternyata Allah menghendaki lain, maka itu tidak akan terjadi. Jadi apapun terjadi kepada kita, itu semua karena Allah yang mengizinkan. Alladzi biyadihil mulk, di tangannya semua kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah bisa berbuat apa saja. Bapak Ibu, alasan ketiga, mengapa kita wajib mengagungkan Allah? Mengapa kita wajib membesarkan Allah? Alasan ketiga, alladzi khalaqal mauta wal haya. Karena Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Saya ulang lagi. Karena Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Khalaqal mauta wal haya. Bapak Ibu, ada orang mengatakan, Pak Ustadz, aku bisa kok membuat orang mati, aku bisa. Aku ambil pisau, aku bunuh si fulan, mati. Beda Pak. Beda antara makna membunuh dengan menciptakan kematian. Kalau membunuh disebut dalam bahasa Arab qatalah, membunuh. Tapi Allah tidak menyebutkan alladzi qatalah, enggak. Tapi Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan kematian. Artinya apa? Kalau manusia membuat orang lain mati, dia harus melakukan tindakan, yaitu entah memotong organ yang membuat dia mati, membunuh, memotong lehernya, menusuk jantungnya sehingga dia mati. Itu manusia. Tapi Allah, tanpa dia dilukai, tanpa dia baret sedikit pun, dia duduk, Allah cabut nyawanya. Itulah makna khalaqal maut. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna khalaqal maut. Allah yang menciptakan kematian. Di saat yang sama, wal haya, Allah yang menciptakan kehidupan. Mungkin seorang raja mengatakan, aku bisa menghidupkan si fulan. Dia panggil narapidana, lalu kemudian dia mengatakan, udah aku akan bunuh kamu. Aku menghidupkan kamu. Itu bukan menghidupkan. Itu bukan menciptakan kehidupan. Menciptakan kehidupan adalah dari mati dia bisa hidup. Dan sampai sekarang, Bapak Ibu, tidak ada seorang dokter pun di muka bumi yang bisa menciptakan kehidupan. Silahkan lakukan penelitian. Bagaimana supaya manusia bisa hidup. Maka sampai sekarang tidak ada. Raja fulan, hartanya banyak, mati. Konglomerat fulan, jabatannya, hartanya banyak, mati. Kalau dia bisa, kalau ada makhluk bisa menciptakan kehidupan, misalnya orang-orang yang kaya raya itu, dia bisa memperpanjang hidupnya, dan dia bayar dengan semahal-mahalnya. Kenyataannya enggak. Banyak yang mati. Dan tidak bisa dihidupkan. Ini makna alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan. Dan ini hanya Allah yang bisa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selain Allah tidak bisa. Makanya tabarakah. Allah Maha Tinggi. Tabarakah. Allah Maha Agung. Alladzi biyadihil mulk, di tangannya semua kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah bisa berbuat apa saja. Alladzi khalaqal maut wal haya. Yang ketiga, Allah bisa menciptakan kematian dan kehidupan. Bapak Ibu rahimakumullah, di saat menjelaskan alasan mengapa hanya Allah yang Maha Agung, Allah menyisipkan pesan. Ini penting sekali. Ada apa
kok ada kehidupan, kok ada kematian? Apa tujuan hidup ini? Ini yang tidak bisa dijawab oleh filosof manapun. Dulu Plato sempat membawa obor ke pasar, dia mencari siapakah manusia, untuk apa manusia hidup. Dia tidak bisa menjawab. Kita, Pak, ini jangan sampai salah paham. Kenapa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Ini jawabannya. Allah sisipkan. Pas Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal haya, bahwa aku yang menciptakan kematian dan aku yang menciptakan kehidupan, ada tujuannya, kata Allah. Ini tes case. Aku ngetes kamu. Kamu ngerti nggak hidup? Kamu tahu nggak apa tujuan hidup? Kata Allah, liyabluwakum. Ini ujian bagi kamu. Ujian apa? Bapak Ibu. Ujian apa? Ujian untuk mengetahui siapa yang beramal dan siapa yang tidak beramal. Ada orang hidup, dia nggak tahu cara beramal, hidup aja. Pikirannya cari makan, tidur, bangun, cari makan lagi. Bapak Ibu, kalau tujuan hidup hanya ini, Allah tidak perlu menciptakan manusia. Karena kucing juga sama. Kucing kerjanya cari makan, tidur, bangun, cari makan, bikin anak. Itu. Berarti manusia beda dong. Beda. Harus beda manusia. Manusia harus mengerjakan apa yang binatang nggak bisa. Kucing nggak bisa baca Quran. Manusia bisa baca Quran. Baca. Kucing tidak bisa sholat. Manusia bisa sholat. Sholat. Agar berbeda dengan kucing. Kucing sebelum makan nggak pernah pakai doa. Kita doa. Supaya berbeda daripada kucing. Ini enggak. Ngaku manusia hidupnya tidak berbeda. Kucing tanpa ada pernikahan langsung melakukan hubungan. Ini juga begitu. Nggak ada bedanya dengan kucing. Makanya kata Allah apa? Ketika manusia tidak tahu tujuan hidupnya, maka semua fungsi akal, hati tidak berguna. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ketika manusia tidak tahu tujuan hidupnya, maka dia akalnya enggak berfungsi. Hidup fisiknya hidup, kerja, tapi dilihat-lihat tidak berbeda dengan binatang. Hanya antara tidur, bangun, cari makan, bikin anak. Tidur, bangun, cari makan, bikin anak. Nggak ada sholatnya, nggak ada puasanya, nggak ada hajinya, nggak ada. Nggak ada berbagi, nggak ada baca Quran, nggak ada zikir, berbeda. Jadi nggak ada bedanya dengan kucing. Kita ngaji sekarang, Pak. Ini ngaji membedakan antara manusia dan kucing. Kucing nggak pernah ngaji, nggak pernah saya diundang, Pak Ustadz isi pengajian kucing saya, nggak pernah. Kenapa? Karena memang nggak bisa. Jadi ini kita bekerja begini nih, supaya kita bedakan bahwa aku manusia. Rebut kesempatan itu. Makanya para ulama terdahulu, kalau ada majelis ilmu, mereka merebut. Karena mereka tahu ini tugas aku sebagai manusia. Kalau enggak, kata Allah apa? Ulaika kal an'am. Ketika sudah akalnya tidak berfungsi, hatinya tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, telinga tidak berfungsi. Ulaika kal an'am.
dia turun derajat menjadi binatang. Tapi kata Allah, kalau manusia turun derajat menjadi binatang, dia akan berbuat lebih parah daripada binatang. Balhum adol. Balhum adol. Perhatikan Pak. Dua kucing jantan bertemu. Bertarung Pak. Dua ayam jantan bertemu. Bertarung Pak. Kambing jantan bertemu. Bertarung. Manusia, laki-laki sama laki-laki menikah. Ada. Lucu. Perempuan sama perempuan menikah. Ada. Lucu. Itu artinya apa? Balhum adol. Lebih parah daripada binatang. Kucing kita Pak, di rumah kita. Sampai sekarang, dia tidak pernah berinovasi mencuri uang. Nggak pernah. Tapi manusia ketika mencuri uang, dia bisa mencuri 7 triliun. 10 triliun, hilang. Itu yang kata Allah. Makanya, Allah menyisipkan di sini. Kalau kamu ingin jadi manusia, ingat tujuan hidup kamu. Apa itu? Liyabluwakum. Untuk aku uji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Kelihatan dari amal kamu. Bukan asal amal kata Allah. Bukan asal amal. Orang sholat banyak. Tapi selesai sholat dia korupsi, banyak juga. Orang sholat banyak. Habis sholat berzina, banyak juga. Orang sholat banyak. Habis sholat menipu, banyak juga. Kata Allah apa? Bukan asal sholat. Tapi dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Kalau sholat yang terbaik dong. Ahsanu amala. Bukan asal sholat. Ahsanu amala. Terbaik sholatnya. Terbaik ibadahnya. Seperti itu makna tujuan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah apa? Ingat. Aku akan menilai kamu. Aku akan menolong kamu kalau kamu melakukan ahsanu amala. Karena aku al-aziz. Aku maha perkasa kata Allah. Wahuwal aziz. Dan aku akan memaafkan kamu kalau kamu berbuat salah dengan tidak disengaja atau kamu lengah. Al-Ghafur. Jadi Allah masih buka pintu Pak. Jangan dikira ibadah kita nggak ada gunanya. Jangan dikira sholat kita nggak ada gunanya. Bukan asal sholat. Ini komitmen kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Maha Perkasa dan dialah Allah Maha Pengampun. Barakallahu. Sampai di sini kajian kita. Kita baru menyelesaikan 2 ayat dari surah Al-Mulk. Kita berjumpa kembali di Ahad yang ketiga. InsyaAllah setiap habis zuhur di Masjid Al-Barokah. Ya, di Masjid Al-Barokah ITC Depok. Tadi duhanya saya mengisi di Masjid Quraitus Salam di sini di Depok. Saya langsung ke sini habis zuhur. Di sana juz 30, di sini juz 29. Semoga Allah berkahi, Allah berfikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.